Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Deo Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesi seorang pelatih sepak bola profesional. Seperti pekerjaan pada umumnya, menjadi pelatih sepak bola juga bisa dijadikan profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Seperti yang kita ketahui bersama, profesi seorang pelatih sepak bola adalah profesi yang cukup prestisius dan terlihat wah. Betapa tidak, seorang pelatih sepak bola memiliki popularitas yang mentereng, fasilitas pendukung pekerjaan yang cukup dan pastinya materi yang lebih dari cukup. Pertanyaannya, mengapa pelatih sepak bola bisa berpenghasilan begitu besar? Pertama, karena profesi pelatih sepak bola tidak bisa dipastikan selalu bekerja tiap bulan sepanjang tahun. Bisa saja tiba-tiba setelah hanya beberapa bulan si pelatih kena pecat, atau kondisi force majeure seperti pandemi sekarang ini, dan otomatis penghasilannya tidak ada lagi. Kedua, biaya kursus kepelatihan atau coaching course license seorang pelatih sepak bola profesional itu besar. Dan ketiga, seorang pelatih sepak bola dituntut perfeksionis dalam mengelola sebuah tim yang berisikan individu yang berbeda latar belakang. Kita lihat di Eropa, Josep Guardiola yang sukses bersama Barcelona, Bayern Munchen, dan sekarang di Manchester City mendapat bayaran 23 juta euro per musim atau kalau dirupiahkan sekitar 400 miliar per tahun. Sementara kalau kita lihat di Indonesia ada nama Coach Indra Syafri yang sejauh ini sukses bersama Timnas Indonesia kelompok umur. Saat ini bisa dibilang semua yang melekat pada diri seorang Coach Indra Syafri bernilai komersil. Dari dua contoh di atas, semuanya mereka dapatkan tentu tidak dengan mudah. Ada banyak tahapan dan proses yang luar biasa telah mereka lalui. Nah, berikut kita akan kupas bagaimana proses menjadi seorang pelatih sepak bola profesional mulai dari awal hingga ke top level. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat secara administratif, ada syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin sukses menjadi seorang pelatih sepak bola profesional, yakni passion atau semangat dan kecintaan terhadap pekerjaan tersebut. Secara umum, ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pelatih profesional. Saya membuat akronimnya yaitu LES. L, yaitu legality atau legalitas, yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat dan lisensi setelah mengikuti kursus kepelatihan. Di Indonesia, ada 5 tingkatan lisensi kepelatihan. Pertama, D nasional dengan lamanya waktu kursus sekitar 6 hari dan biaya sekitar 3-4 juta tergantung kebijakan Asprof atau Askap dan Askot penyelenggara. Kedua, CPSSI Diploma atau yang dulu dikenal dengan CAFC, dengan lamanya waktu kursus sekitar 2 minggu dan biaya sekitar 8-10 juta dan tentunya telah melatih minimal 2 tahun setelah mengantongi lisensi D nasional. Ketiga, BPSSI Diploma atau yang dulu dikenal dengan BAFC, dengan lamanya waktu kursus sekitar 4 minggu yang dibagi menjadi 2 modul dan biaya sekitar 25-27 juta rupiah dan tentunya telah melatih minimal 2 tahun setelah mengantongi lisensi CPSSI Diploma. Keempat, APSSI Diploma atau yang dulu dikenal dengan AAFC dengan lamanya waktu kursus sekitar 6 minggu yang dibagi menjadi 3 modul dan biaya sekitar 35-40 juta rupiah dan tentunya telah melatih minimal 1 tahun setelah mengantongi lisensi BPSSI Diploma. Kelima, AFC Pro Diploma dengan lamanya waktu kursus 1 tahun yang biasanya dibagi menjadi sekitar 7 modul termasuk 1 modul studi ke luar negeri belajar langsung ke negara yang kompetisinya bagus. Untuk biaya AFC Pro sendiri berkisar antara 200-250 juta rupiah. Semua tahapan yang dilalui dari DPSSI Diploma sampai AFC Pro tadi tentunya seorang pelatih wajib hukumnya mendokumentasikan apa yang dia latih di klub atau tim menjadi sebuah logbook. Nah, itu tadi di aspek legality yang wajib dimiliki oleh seorang pelatih jika ingin menuju level profesional. Selanjutnya aspek E, atau experience. Experience atau pengalaman wajib dimiliki oleh seorang pelatih jika ingin menuju kesuksesan di level profesional. Dengan pengalaman, seorang pelatih bisa mengantisipasi dan mensiasati sebuah situasi yang sedang ia hadapi untuk mencapai kesuksesan. Experience atau pengalaman hanya bisa didapat tentunya dengan melatih. Makanya seorang pelatih yang akan fokus di dunia kepelatihan profesional sangat dianjurkan untuk betul-betul memiliki sebuah tim atau SSB sebelumnya, agar dia betul-betul selalu melatih untuk mendapatkan experience yang dimaksud. Aspek yang ketiga yaitu S, sains atau ilmu.
Sains atau ilmu yang dimaksud tentu tidak bisa diharapkan hanya didapatkan ketika mengikuti kursus kepelatihan saja mengingat waktu kursus yang terbatas. Sains di sini tidak hanya tentang kepelatihan saja, tapi justru sains atau ilmu penunjang untuk ilmu kepelatihan tersebut. Mengapa saya memposisikan S atau sains di posisi terakhir setelah legalitas dan pengalaman? Karena untuk berkarir di level profesional, aspek legalitas itu wajib hukumnya. Sementara aspek E atau experience, lebih berperan bagi seorang pelatih untuk menghadapi kondisi tertentu di tim yang ia tangani. Tapi meskipun kedua aspek di atas L dan E sudah dimiliki oleh seorang pelatih, jika tanpa S atau sains yang cukup maka besar kemungkinan seorang pelatih tadi bakal lebih cepat kehilangan pekerjaannya karena tidak didukung oleh ilmu dan konsep yang jelas dalam menangani sebuah tim. Nah, bagaimana coach? Sudah mulai sedikit memahami tentang prosedur yang akan dilewati? Masih semangat? Oke, tetap semangat berproses.